Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. Let me introduce myself. My name is Hamida and I'm from Class B English Education 2020. And I'm from University of Sulawesi Barat. And in this video, I will explain about the material Multiple Intelligence by Howard Gardner. Introduction. Howard Gardner proposed the theory of multiple intelligence. According to him, intelligence is not a single entity, rather distinct types of intelligence exist. Each of these intelligence are independent of each other, and Gardner also put forward that different types of intelligence interact and work together to find a solution a problem. And Howard Gardner, he described 8 types of intelligence. Howard Gardner, seorang tokoh pendidikan berkebangsaan Amerika. Ia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Pemikiran Gardner dalam buku ini telah sukses mendobrak mindset kaku dunia, di mana pendidikan pada waktu itu. Jadi, pada melalui buku itu, Gardner memberikan pandangan bahwa tidak ada anak yang tidak cerdas. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing, dan kecerdasan logika bukanlah salah satunya. Kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi implikasi pandangan Gardner bagi dunia pendidikan adalah munculnya sebuah pandangan baru bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dan guru tenaga pendidikan harus melihat berbagai variasi dalam belajar mereka, di mana setiap variasi memberikan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasi dari pendidik. Nah, menurut Gardner, setiap manusia memiliki delapan kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara berinteraksi dengan dunia. 8 kecerdasan inilah yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, berikut 8 kecerdasan majemuk yang digagas oleh Howard Gardner. The first, linguistic. It is the capacity to use language fluently and flexibly to express one's thinking and understand others. Person high on this intelligence are word smart. They are sensitive to different shades of word meanings, are articulate, and create linguistic image in their meaning. Puts and writers a very strong in this component of intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Jadi anak memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi secara lisan dan tertulis. Mereka suka menulis, jago membaca, jago debat dan berpidato. Dan mereka juga suka melontarkan humor-humor dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik pula. The second, logical mathematical. A person high on this type of intelligence can think logical and critical. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problems. And scientists and Nobel Prize winners are likely to be strong in this component. Tipe yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis. Jadi kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Next. Types the tier. Types the tier special. It refers to the abilities involved in forming, using, and transforming mental image. The person high on this intelligence can easily represent the spatial world in the mind. Pilots, sailor interior decoration, and surgeons likely to have highly developed spatial.
Types yang ketiga yaitu kecerdasan spesial or visual. Jadi anak dengan kecerdasan ini dapat mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spesial or visual dimiliki oleh arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Contohnya pilots, sailor, interior decoration, and surgeons. The four types musical. It is the capacity to produce, create, and manipulate musical patterns. Persons high on this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations, and in creating new patterns of sounds. Selanjutnya tipe yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Jadi anak yang memiliki kecerdasan ini dapat memainkan alat musik, mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan yang akan diciptakan menjadi sebuah musik. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal ini lebih cenderung menyukai permainan musik maupun bunyi-bunyian seperti. Next, the five types bodily kinesthetic. Jadi, this consists of the use the whole body or portion of it for display, or construction of it for display, or construction of products and problem solving. Example, athletes, dancers, actors, sport persons, gyms, and surgeons are likely to have such kind of intelligence. Yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Jadi kecerdasan ini melibatkan kemampuan dan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Jadi anak yang memiliki kecerdasan ini senang dengan melakukan berbagai aktivitas fisik, misalnya atletik, berdansa, actors, sport person, gyms, and surgeons are likely to have such kind of intelligence. The six types. Interpersonal. This is the skill of understanding the motives, feelings, and behavior of other people so as to born into comfortable relationship with others. Selanjutnya, adapun tipe yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun beberapa hal yang termasuk kecerdasan interpersonal meliputi kemampuan menjalin hubungan baru dengan orang lain, menjalin kerjasama dengan orang lain, dan kemampuan berkolaborasi, empati, dan kemampuan menginterpretasikan perasaan orang lain melalui bahasa tubuhnya. Kecakapan komunikasi, serta kemampuan bergotong royong dengan sesama orang lain. The seven types multiple intelligence yaitu intrapersonal. This refers to the knowledge of one's internal strengths and limitations and using that knowledge to effectively relate to others. A person hikes on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence, and meaning of life. Tipe yang ketujuh dari kecerdasan yaitu intrapersonal, di mana anak ini dengan kecerdasan intrapersonal mampu memahami diri sendiri, dan jika kecerdasan ini menonjol pada diri anak, maka dia bisa bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Ia juga piawai dalam membuat rencana dan mengambil sebuah keputusan. The types 8 multiple intelligence naturalistic.
This involves complete awareness of our relationships with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna and making subtle discrimination in the natural world. Baik, adapun tipe kecerdasan yang ke-8 yaitu naturalis. Jadi naturalis ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup, dan anak yang memiliki kecerdasan naturalis biasanya memiliki persepsi yang baik untuk melihat perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jika anak suka membaca dan mengkoleksi bebatuan, kerang, serangga, dan lain-lain, maka ia memiliki kecerdasan naturalis. So itulah tadi EIC, Multiple Intelligence by Howard Gardner, dan setiap anak itu unik, memiliki keunikan masing-masing. Anak yang tidak menguasai satu kecerdasan bukan berarti dia tidak cerdas, melainkan anak tersebut ingin menguasai kecerdasan yang lain. Kemudian maka daripada itu, mari dorong anak untuk terus mengembangkan bakat mereka demi perkembangan diri mereka sendiri dan perubahan Indonesia yang lebih baik. Mendorong bakat dan kesukaan anak merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan revolusi mental, khususnya pada kegiatan prioritas, yakni revolusi mental dalam sistem sosial dan untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat. Well, that's 8 types of intelligence by Howard Gardner, and hopefully it can be understood. And thank you for your attention. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.